Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berdoa kita semua selalu ada dalam kasih dan damai sejahtera yang Bapa sediakan setiap hari bagi kita, anak-anaknya. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru, pengharapan baru, dan kekuatan baru bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan melalui firman-Mu kepada setiap hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Coba kasih Tuhan Yesus, saya ingin memperkenalkan sebuah istilah dalam dunia teologi, yaitu retribusi. Mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang memahaminya sebagai pungutan pemerintah, tapi bukan itu yang saya maksud. Retribusi yang saya maksud di sini adalah konsep tentang Allah, di mana Allah akan memberkati orang yang taat dan memberi kutuk atau hukuman bagi yang melanggar hukum-hukum Allah. Intinya, selalu ada ganjaran atau hukuman yang setimpal bagi semua orang. Dengan mudah kita bisa memberi banyak contoh pemikiran retribusi. Ada keluarga hamba Tuhan yang istrinya sudah mengandung 3 kali, tapi untuk ketiga kalinya juga keguguran. Salah seorang jemaatnya pun berkata, "Coba Lause pikir-pikir, dosa apa yang pernah Lause lakukan di masa lalu yang belum Lause minta ampun sama Tuhan." Beda kisah, ada seorang jemaat yang bercerita kepada pendetanya tentang segala hal buruk yang tiba-tiba menimpa dirinya. Dari sakit penyakit, hilang pekerjaan, sampai keretakan rumah tangga. Curahan kepedihan hati jemaat itu pun ia akhiri dengan pertanyaan, "Mengapa saya? Apa salah saya?" Coba kasih Tuhan Yesus, konsep retribusi ini juga menjadi bagian di dalam bangsa Israel. Mereka sulit memahami bagaimana bisa orang-orang fasik hidup dengan sukses dan jauh lebih beruntung daripada nasib mereka sebagai orang-orang benar. Tidak heran banyak di antara bangsa Israel yang menjadi marah dan iri dengan mereka yang berbuat jahat dan curang. Karena itulah Daud menuliskan Mazmurnya ini, dan secara khusus kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 dan 24. Yang pertama, perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Persis setelah pemazmur berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ia pun melanjutkan dengan berkata apabila ia jatuh. Artinya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak kebal dari permasalahan dan pergumulan hidup. Malahan, badai hidup bisa saja membuatnya sampai terjatuh. Ini adalah sebuah kebenaran yang seringkali terabaikan. Kita berekspektasi hidup akan aman dan lancar waktu saya melayani Tuhan. Masalah akan menjauh waktu saya tiap hari mendekat kepada Tuhan. Hal-hal buruk akan sirna kalau saya memberi persembahan dan perpuluhan. Ini adalah pemikiran yang sepenuhnya keliru. Ada banyak kisah tokoh dalam Alkitab sekaligus pengajaran Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa persis di saat kita melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, di situ masalah, pergumulan, bahkan penganiayaan itu datang. Kalau begitu apa artinya mengikut Tuhan? Apakah lebih baik kita tidak perlu percaya kepada Tuhan? Toh kehidupan orang di luar Tuhan kelihatannya lebih enak dijalani. Tidak juga. Inilah yang membedakan nasib orang fasik dan orang benar. Orang percaya bisa jatuh, tetapi ia tak pernah tergeletak karena ada Tuhan yang menopang tangannya. Di ayat yang ke-25 dan 26 kita bisa membaca testimoni Daud tentang penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Daud bersaksi bagaimana Tuhan selalu menolong dan mencukupi bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi hingga keturunannya. Tidak sampai di situ, orang percaya itu pun dimampukan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka. Inilah kebenaran yang sejati, bahwa selalu ada naik dan turun. Tetapi bagi orang percaya, tangan penyertaan Tuhan itu tetap. Kalau begitu, marilah mengarahkan fokus kita kepada pribadi Allah di dalam Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita, bukan berkat-berkatnya.
Orang yang hanya berfokus kepada berkat tidak akan selalu bergembira. Apalagi jika melihat kemujuran orang fasik. Hanya orang yang sukacitanya di dalam Tuhan yang mampu tetap percaya dan berpengharapan di tengah situasi yang tidak enak sekalipun. Apa yang sekarang menjadi beban Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Apa yang memberatkan langkahmu dan keluargamu menjalani hari demi hari? Datanglah pada Tuhan lewat waktu doa, saat teduh, ibadah, pujian penyembahan. Maka Ia berjanji akan hadir memberikan penyertaan dan pertolongan tepat pada waktunya. Datanglah juga kepada teman, sahabat, KTB, care group, rohaniwan, orang-orang yang Tuhan hadirkan sekeliling kita. Percayalah, kita tidak pernah sendirian. Kita bisa saja terjatuh hari ini, tapi bersama Tuhan, bersama komunitas Gereja Kristus Ketapang, kita tidak akan pernah tergeletak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami untuk melihat tangan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami dengan iman memahami Engkau sedang merenda setiap kehidupan kami lewat setiap hal yang terjadi. Biarlah hati kami tenang dan teduh di dalam genggaman tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin.